وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى يوم الوفاء. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. أيها الطلاب والطالبات الأحبة الأعزاء ikhwati hadakumullah, para wali santri yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala. Fil liqa ats-tsani, pada pertemuan yang kedua, insyaallah nuwasil mas'alah al-muhimmah al-as'ilah al-muhimmah fil qabri. Walaqad jalal Qur'an al-karim bi dzikril yaumil akhir minhum al-muhim fil qabri fi fitnah al-qubur. Fitnah al-qubur bima'na al-as'ilah al-muhimmah. Idza mata ar-rajul wa dubina fi qabrihi jaa malakan thumma sa'ala al-as'ilah al-muhimmah. Ketika ada orang mati kemudian dikubur, datang dua orang malaikat. Kemudian malaikat memberikan pertanyaan-pertanyaan penting. As-su'al al-awwal al-muhim, man rabbuka. Salah satu soal yang sangat penting adalah pertanyaan, siapa Tuhanmu? Dan persoalan ini susah dijawab. Terbukti dalam hadis sahih, sebagian besar manusia termasuk kelompok para kafirin, al-munafikin, orang-orang kafir, orang-orang munafik di dunianya Islam. Ada dalam hadis sahih, ketika ditanya man rabbuka fayaqulu al-kafir wal munafiq, al-kafir yaqulu ha 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 wa yaqulu al-munafiq al-murtab la adri sami'tu an-nasa yaquluna say'an, saya tidak tahu, banyak orang yang mengatakan sesuatu. Fakultuhu, maka saya katakan aja. Ternyata ini persoalan yang sangat sulit. Tidak semua orang, bahkan setiap hari pakai bahasa Arab, gak bisa menjawab persoalan yang sangat penting ini. Karena ketika malaikat sudah mencabut nyawa, semua tahu. Faida jaa ajaluhum la yastahiruna sa'ata wa la yastaktimun. Kemudian siapa yang bisa menjawab dalam hadis sahih? Al-mu'min wa yusabbidullah alladzina amanu bil qawli tsabit wa yaqulu, orang yang Allah kokohkan hatinya, maka dia menjawab Rabbi Allah wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dini al-Islam. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala.
sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat turun mengokohkan hatinya, perkataannya diberi kabar gembira. Jadi ini bukan persoalan biasa, persoalan yang sangat penting. Ketika difitnah, maksudnya diberi pertanyaan, dia kok sukses, maka dia masuk ke Raudhatul Jannah. Di kubur itu ada namanya transit sorga. Kalau sukses, jadi sebelum ke sorga dia transit dulu, taman surga, Raudhah al-Jannah. Sebaliknya, kalau dia tidak bisa menjawab, dia ditaruh zona transitnya, Wadi Jahannam. Zonanya dia taman neraka jahanam. Yang ketika manusia merasakan di taman sorga, orang yang paling bahagia dikumpulkan di dunia tidak menyaingi bahagianya orang yang ada di taman sorga. Sedangkan ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan, dia berada di Wadi Jahannam, taman neraka jahanam. Taman, namanya bukan taman, neraka kok taman, ya, suasana yang mencekam, zona di neraka jahanam. Maka ketika orang-orang yang paling sengsara di dunia dikumpulkan, tidak sebanding, masih sengsara orang yang berada di zona transit neraka jahanam. Salah satu siksaan yang sangat pedih, termasuk yang dicontohkan oleh Al-Quran, ada diberikan kepada Fir'aun dan pengikutnya, keluarganya yang tidak setia dengan ajaran Allah. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ghafir ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha uduwa wa 'asiyya. Salah satu yang mengerikan sekali, orang yang ada di Wadi Jahannam pagi dan sore diperlihatkan api neraka yang sangat mengerikan. Wa yauma taqumus saah, sampai datangnya hari kiamat. Malaikat mengancam, udhulu ala Fir'aun asyaddal adab. Fir'aun, kamu dengan para pengikutnya inilah siksaan yang amat pedih. Dan ini sangat penting sekali bagi anak-anak kita, karena banyak di antara kita itu dikiranya kita hidup seperti zaman Nabi Adam, padahal kita sudah berada di zaman akhir paling ujung. Makanya orang yang paham kondisi semacam ini, dia mengerti antuk mina, dia percaya bil qadri bil yaumil akhir, percaya dengan hari akhir itu diawali dengan yakinnya kita dengan kematian. Tidak ada yang paling pasti kecuali kematian. Bahkan panjenengan yang di sini semuanya sama, sedang menunggu jatah kematian. Ya, kapan? Nah itu Bu Yanti mungkin baru mengerti. Orang yang sering itikaf di sini, kemarin baru dipanggil oleh Allah Ta'ala, masih muda. Karena kematian nggak ada hubungannya dengan tua dan muda. Hubungannya adalah jatah sampai ajal. Ajal itu sampai finish. Setiap orang finishnya sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum
makhluk diciptakan. Di antara kita boleh dikatakan mungkin sehat-sehat saja. Ya, makanya saya beli namanya Pak Wahyu barbel 10 kilo. Loh kok berat banget? Persiapan menyongsong Al-Mahdi. Semangat. Karena nanti insya Allah jam 12:30 akan saya perlihatkan wawancara seorang syekh yang diterjemahkan bahasa Indonesia dengan seorang pemuda yang cirinya hampir 100% dengan hadis sahih. Terjadinya tahun 2015. Usianya sekitar 35 tahun. Dalam hadis sahih Al-Mahdi akan diangkat sekitar 40 sebagaimana Bi'sah, diangkatnya Rasulullah menjadi seorang nabi. Yang ketemu itu sampai mengatakan wallahi ahli hadis belajar sampai 20 tahun. Makanya orang beriman itu menjelang hari akhir itu optimis sekali. Menjelang kematiannya itu optimis sekali. Karena sudah dijanjikan sesuatu yang sangat luar biasa. Bedanya orang-orang sekarang, kenapa kalau belajar nggak semangat, ibadah kurang semangat? Karena memang bantuannya kecil, paling-paling kayak BLT 600.000. Sampai mbah itu pingsan. Mbah, kok pingsan mbah? Ya, karena BLT jam 10 datang subuh penuh. Dia pingsan, bangun lagi. Harapan 400.000 dia masih kuat. Nah, kita tuh harapannya sangat besar. Ada masa kemasan yang sangat luar biasa di akhir zaman. Apa masa kemasan itu? Sesuai dengan hadis sahih yang disahihkan oleh para ulama. Seorang ahli hadis, Dr. Muhsin dari Medina, Ustaz Medina, yang meriwayatkan Al-Mahdi itu sudah mendekati mutawatir 26 sahabat. Kitab yang membahas sekitar 60. Artinya apa? Salah satu kehancuran kaum muslimin yang sangat berbahaya waktu hidup itu dia tidak mempersiapkan kematian dan tidak ingat kematian. Ini kecerdasan yang paling tinggi. Inilah wisuda yang paling baik. Faman zuhziyanin nar wa udkhilal jannah faqad baz. Barang siapa yang diwisuda, salamun alaikum tibdum fadkhuluha khalidin. Hai para wisudawan yang mati, siap-siap masuk surga. Inilah wisuda yang asli. Dan anak-anak kita, diri kita adalah orang-orang yang memang wisuda yang asli. Silakan menjadi dokter apa. Apalagi anak-anak saya sekarang, kamu sampai dokter, kita mau memberikan perguruan tinggi. Tapi itu hanya batu loncatan. Kalau kita ingin hidup mengalahkan bara teknologi, wah, dalam tanda petik hampir mustahil sekali. Sebab orang yang pintar sekolah di luar negeri itu nggak boleh pulang, langsung diberi KTP. Makanya kematian itu bagian dari sesuatu yang sangat penting untuk menjaga maknawiyah, hibdil maknawiyah, menjaga kondisi sikap kita dalam hidup. Mereka yang setiap hari nggak ingat kubur, nggak ingat kematian, nggak mengingat akhir zaman, ya bahaya sekali. Inilah pendidikan yang menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena tidak mengikuti thariqah al-wadihah min ahli sunnah. Pendidikan yang paling penting, kata Ali bin Abi Thalib, babul ilmi, pintunya ilmu, alimu auladakum, ajarilah anak-anak kalian, fa innahum mahlukuna li zamanin ghaira zamanikum, karena anak kalian itu makhluk yang punya zona zaman tersendiri,
Bukan zaman sekalian, bukan zamannya Nabi Adam atau zaman kalian yang dulu, yang hidupnya seakan-akan masih lama. Kita bukan hari akhir berada, kita sudah hari akhir yang paling akhir. Makanya harusnya dalam fitnah corona ini sangat penting kita mengajarkan itu. Karena salah satu yang menyebabkan anak-anak kita itu lalai, diri kita, bahkan bapaknya anak-anak pada lalai, itu adalah al-unsu bil yaumil akhir. Di hadis dan Quran banyak sekali keimanan kita digaransi dengan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dalam hadis, dalam Quran, garansi kebaikan seorang muslim adalah keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Keimanan kepada hari akhir maratib katsirah, banyak tingkatannya. Al-awwal al-muhim, yang pertama yang sangat penting adalah al-maut, zikrul maut. Orang kita itu hanya penyakitnya luar biasa, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati, urip ora wani. Wah, makanya orangnya itu rata-rata hidupnya nggak terarah, nggak terkontrol dengan manhaj, dengan ajaran dari Rasulullah. Bahkan diajarkan kepada anak-anak kita, kepada orang tuanya anak-anak, diceritakan dalam kubur, dianggap kayak dongeng, kayak si kancil nyolong timun, dongeng-dongeng. Padahal kata para ulama, azab kubur, fitnah kubur, naimul kubur mendekati mutawatir. Kepercayaan kita harusnya besar sekali. Itu sebuah rahasia. Rangkaian hari akhir yang sangat penting adalah qiyamah sughra. Qiyamah sughra itu adalah matinya seseorang. Sementara kita itu sudah dihadapkan dengan kematian, apalagi yang usianya sudah 40. Ini Pak Patoli sudah 40 ini. Ya ibna arba'in, orang yang usianya 40 tahun. Ya. Saya belum Pak Ustaz, tapi dari 20 tahun belum. Ya ibna, yang 20 tahun juga dipanggil ya ibna asrin, orang yang anaknya yang usianya 20 tahun. Kalau saya yang manggil sudah malaikat, karena sudah mendekati 60 tahun. Ya ibna sittin, dalam hadis sahih Bukhari. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita, dipersiapkan menjadi generasi akhirat. Nah, misi-misi kita ditulis mendidik generasi akhirat yang sukses di dunia. Orang yang akhiratnya sukses, dunianya sukses. Orang yang hanya dunianya, akhiratnya nggak ada jaminannya. Caranya apa? Agar kita senantiasa ingat dengan kematian. Zikrul maut banyak sekali di Quran, banyak sekali di hadis. Banyak sekali kaul ulama yang mengajarkan kita itu untuk zikir-zikir yang mengingatkan kita kepada kematian. Salah satu mengingat kematian yang paling baik adalah kita itu ziarah kubur. Kata Rasulullah, "Fazuruha, hendaklah kalian sering ziarah kubur." Fadzakiru al-maut, karena ini untuk dalam rangka zikrul maut. Nah, kalau ziarah kubur jenis ini boleh kuburnya orang kafir, boleh kuburnya orang Islam. Tapi kalau ziarah kubur dengan tujuan mendoakan, khusus makbarah al-muslimin al-mu'minin. Perhatikan, salah satu kesalahan kita di dalam pendidikan, anak-anak itu dilepaskan dari kubur. Akhirnya anak-anak kita itu
mentalnya cengeng, cemen. Mereka hanya mencari sesuatu yang kecil. Saya ingatkan lagi, anak-anak kita yang kalau belajar, kalau berjuang nggak semangat, memang imbalannya sedikit, paling-paling BLT. Sekarang 600.000, itu pun antri, dipanggil jam 10 subuh sampai. Kita harga satu mata ini miliaran. Sorga yang lebih mahal daripada emas, lebih besar dari emas, besar bumi dan lebih dari itu. Tapi kenapa kita itu tidak mengerti? Karena cara pendidikan kita salah. Cara pendidikan kita tidak mendewasakan akal, tidak mendewasakan intelektual kita. Contoh, ada kasus nyata di sini. Ada anak TK minta sangu, Pak Aliknya nggak punya uang, diberi 20.000, ngamuk. Mintanya uang koin. Yang dicari kita itu koin-koin itu, ya. Tapi yang gede-gede. Makanya di dalam dunia bisnis itu orang yang dalam kondisi pailit begini siapa yang paling beruntung coba? Kalau dunia bisnis, investor. Sekedar bekerja sekarang sedang pengeluaran tenaga besar-besaran. Di Jawa Tengah hampir 3.000 perusahaan mau gulung tikar. Sudah berapa? Sudah 40 berapa itu? Kalau hanya sekedar pegawai profesional boleh jadi, tapi kalau sudah stroke nggak bisa bekerja. Dokter spesialis saraf, kalau dia stroke kan saya ngisi berpuluh-puluh tahun di sana. Yang banyak stroke malah kepala bagian saraf. Salah satunya saya ketemu lebih dari 1 kali pimpinan saraf. Penyakitnya Parkinson. Parkinson itu penyakit saraf. Hasilnya apa? Ternyata kita kadang-kadang ya nggak mengerti cara mendidikan anak-anak sekarang itu. Negara yang diberikan ulama atas berkat rahmat Allah jarang dipahami dengan benar. Padahal diterjemahkan ketuhanan yang Maha Esa, bahasa Qur'annya Qul huwallahu ahad. Prakteknya kebanyakan kita naudzubillah kapitalisme yang Maha Esa. Gak usah bingung-bingung. Ini musim begini adalah musim Bapak Ibu para santri, musim yang sangat baik. Fa inna ma'al usri yusra. Di tengah kesulitan itu ada kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kalau kita setiap hari membaca hadis sahih, kita itu sedang berada di pintu gerbang hilafatan ala minhajin nubuwah. Akan ada masa-masa yang sangat luar biasa. Masa di mana dipenuhi dengan kiston wa adlan, keadilan dan kesejahteraan yang sangat luar biasa. Bukan saya menyuruh panjenengan dengan partai Hizbullah Adalah Wassalamah, partai Keadilan Kesejahteraan, bukan. Dirikanlah partai Hizbullah, partainya Allah, pimpinannya mau hadir. Kita harus siap. Nah, kalau kita tuh nggak siap, nggak ngerti, apalagi ada berita dari Direktur NASA tentang ancaman Indonesia akan kejatuhan meteor. Loh, kita nggak meyakini, tapi prediksi itu bisa masuk ke informasi, itu bagus agar kita itu melakukan persiapan. Informasi ilmiah itu biasa. Kalau Pak Ahmad pernah naik pesawat, itu pesawat kan dulu prediksi. Ya. Kesimpulan kita yang paling penting, satu, di tengah-tengah krisis ini, pelajaran tauhid itu mengingatkan kita kembali bahwa ini adalah yang terbaik bagi kaum muslimin. Tidak ada satupun
suatu kejadian, pasti itu yang terbaik bagi kaum muslimin. Karena di tengah kesulitan ada kebahagiaan yang sangat luar biasa. Yang kedua, agar kita senantiasa punya bekal yang baik, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal kita itu, bekal yang paling pasti adalah ketakwaan diri kita, anak-anak kita, guru kita, keluarga kita. Orang yang takwa itu, kata Umar bin Khattab, adalah orang yang seperti berjalan di atas duri. Dia langkahnya pasti waspada, ya. Makanya kita disuruh waspada corona. Buru-buru corona nggak waspada, hidup kita tuh waspada setiap hari. Orang takwa itu adalah cirinya, kata Umar bin Khattab, dia waspada. Jelas, ya. Jangan hidup kita itu hanya sekali, kurang jelas. Ini kasihan. Kebanyakan manusia hidup di dunia itu seperti hidup di hutan belantara. Kata wong Jawa, orang ngerti lor kidul, ngetan ngulone orang ngerti. Lah kita itu sudah jelas, lailuha kana hariha. Agama ini jelas, putih bersih. Malamnya seperti siangnya. La yazu anha illa halikun. Kalau kita tidak berpegang teguh, Anda hancur. Anak-anak kita jangan dilepaskan dalam suasana fitnah demikian. Yang ketiga, at-tauhid awalan ya du'atal Islam. Setiap kita menghadapi apa saja, maka tauhid itu yang pertama. Hai para penyeru Islam. Makanya jangan sampai ya kajian tauhid kita tidak sampai kepada para santri kita, para orang tua kita. Mungkin offline rekamannya, tapi penting. Kami mengingatkan di tengah krisis begini, kalau nggak diingatkan, fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Yang berikutnya, senantiasa kita menerjemahkan kacamata akidah diikuti kacamata fikih, sehingga ketika kita melakukan sesuatu mesti diikuti hukum-hukumnya, rumus-rumusnya. Kita misalkan jarak 1 meter diimbau oleh fikih, kita ikuti sholatnya begitu. Kita menjaga kebersihan, kita disiapkan. Ini penting sekali. Kacamata fikih kita penting sekali. Ujung-ujungnya kita kembali kepada kedekatan taubat kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita taubat, beruntung musim-musim begini. Tapi kalau musim begini kita malah lalai. Kalau kita membaca berita, ini musim yang banyak lalai orang itu, penuh ketakutan dan lalai. Maka penting, mudah-mudahan ini saatnya yang paling penting dimulai dari diri saya, para guru, para orang tua, anak-anak, sehingga anak-anak kita dengan belajar akidah bisa isti'dad dan taman, mempersiapkan secara paripurna, ya, antakunu sahsiatan muwahhidatan, agar kita menjadi individu yang berakidah, antakunu sahsiatan abidatan, individu yang ahli ibadah, sahsiatan najihatan, pribadi yang sukses minad dunya wal akhirah. Saya kira demikian. Mudah-mudahan kajian kita yang sebentar memberikan manfaat untuk diri saya, para santri dan santriwati, orang tua dan guru-guru yang hadir. Kita ingin program semacam ini nanti kan biasa tatap muka, ya. Kenapa kita terus jalan? Agar ini mengingatkan kita supaya kematian yang sangat penting, yang sangat pasti itu, kita berharap kematian yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.